Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di Zoom meeting pada sore hari ini. Selamat datang dalam debat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara tahun 2021. Saya Adeline Frederika, diberikan mandat oleh KPU UMN akan bertindak sebagai moderator debat pada sore hari ini. Agar debat pada hari ini dapat berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat pada sore hari ini. Baik, berikut adalah tata tertib debat ketua dan wakil ketua pada hari ini. 1. Peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan. 2. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Saya ulangi sekali lagi, tidak dibenarkan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. 3. Waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan atau pernyataan menyerang personal pasangan calon lainnya. Saya ulangi sekali lagi, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan atau pernyataan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. 5. Pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program, visi, dan misi pasangan calon lainnya. 6. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. 7. Penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak mengandung unsur sara. 8. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lain. Saya ulangi sekali lagi, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lain. 9. Tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekkan, menghina, dan menjatuhkan. 10. Setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, dan beliau. 11. Terakhir, selain moderator, peserta pasangan calon dan wakil ketua diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan interupsi. Sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Baik, selanjutnya saya akan membacakan konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. 1. Jika menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 2. Melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 3. Jika menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 4. Menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 5. Melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan.
Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Terakhir, pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Baik, jika sudah dipahami, maka kita akan memulai acara debat kita pada hari ini. Hadirin sekalian, debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon, program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada sore hari ini, yang terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para tim panelis, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan KPU UMN. Baik, kita akan memasuki acara utama yang diawali dengan perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi misi serta tagline dengan durasi masing-masing 1 menit. Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selamat malam rekan-rekan Dewan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan nama saya adalah Herlan Apriano dari Strategi Communication 2019. Didampingi oleh rekan saya, Jisita Tandowangko dari Strategi Communication 2020. Kami adalah pasangan calon nomor urut 1 untuk Badan Eksekutif Mahasiswa generasi ke-12. Jadi, visi yang kami bawa adalah mengoptimalkan BEM 12 dalam menghasilkan dampak secara nyata serta profesional dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab dalam pengembangan potensi mahasiswa UMN. Dan misi yang kami bawa adalah mengoptimalkan BEM Generasi 12 sebagai lembaga yang bertindak profesional dengan memberikan pelayanan terbaik dan manfaat secara berkelanjutan bagi organisasi di bawah naungan BEM melalui pelaksanaan proker, kemudian mengembangkan wadah kolaborasi antar organisasi di bawah naungan BEM, menyediakan wadah untuk memberikan kritik dan saran, dan mengantisipasi new normal untuk kegiatan kemahasiswaan dengan mempersiapkan transisi daring menjadi luring. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan atau teman-teman bisa durasi 1 menit, dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Selamat malam hadirin yang terhormat. Perkenalkan, di sini saya Dismonda Kalonika dari jurusan Strategi Communication 2019 sebagai calon ketua BEM UMN, dan di sini ada Franciscus Edward sebagai calon wakil ketua BEM UMN. Di sini kami sebagai pasangan calon nomor 1 yang memiliki tagline Coordinate to Cooperate. Kami memiliki visi yaitu mewujudkan BEM UMN sebagai inisiator yang bisa memaksimalkan potensi dan koordinasi antar anggota kepada pihak internal maupun eksternal UMN. Untuk mewujudkan visi kami telah merancang beberapa visi, yaitu mengoptimalkan komunikasi intrapersonal BEM UMN agar mampu menjalin solidaritas yang tinggi dengan pihak internal UMN dan eksternal. Selain itu, kami juga memiliki visi menciptakan rasa kesatuan antar seluruh organisator di bawah naungan BEM untuk menghasilkan kolaborasi secara maksimal. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, kita telah mendengar visi dan misi dari kedua pasangan calon kita. Sekarang kita akan segera masuk dalam segmen yang pertama. Dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari Panitia Regenerasi Organisasi. Untuk itu, harap kepada setiap pasangan calon untuk memperhatikan dengan baik, karena saya hanya akan memaparkan pertanyaan sebanyak 1 kali. Saya ulangi sekali lagi, saya hanya akan memaparkan pertanyaan sebanyak 1 kali. Untuk itu, diharapkan pada setiap pasangan calon untuk dapat memperhatikan dengan baik. Ya, apakah sudah siap? Baik. Pertanyaan pertama. Apa motivasi pasangan calon dalam menjaga komitmen organisator dan panitia kegiatan mahasiswa
untuk menjalankan tanggung jawabnya sampai akhir. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan dengan waktu 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi komitmen apa agar panitia kegiatan mahasiswa dapat menjalankan tugasnya dari awal hingga akhir? Yang pertama, kita perlu memberitahu nih kalau misalkan tugas menjadi seorang panitia alias bagian dari kegiatan itu bukanlah hal yang mudah alias sulit. Dan juga apabila dikasih kepercayaan, kita nih memberitahu bahwa ini tuh adalah amanah dari rekan-rekan sekalian. Entah itu dari BPH Koornya atau pengurus yang pernah menjalani kegiatannya. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan bahwa tugas ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kalian menjadi bagian dari sini, itu merupakan suatu kepercayaan yang telah diberikan kepada kalian. Baik, masih ada waktu, apakah mau menambahkan? Kemudian kami juga ingin para teman anggota di bawah kami itu mereka kenapa bisa menunjukkan adanya komitmen, karena kita bisa lihat juga kita ingin latar belakang yang ingin dibenahi dari masalah ini adalah kita ingin menjadikan BEM sebagai rumah sehingga mereka bisa nyaman. Baik, maaf sekali karena waktunya sudah habis. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Sama seperti pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dimulai ketika Anda berbicara. Sebagai anggota BEM, nantinya kami akan memulai kembali tekad mereka, apa sih yang mereka ingin lakukan, komitmen apa yang dari awal ini ingin dibangun, dan tujuan apa yang membuat mereka ini tertarik untuk mendaftar, dan juga ketika mereka jadi panitia dan organisator, sehingga mereka nantinya bisa lebih fokus dalam menjalankan tujuannya karena memiliki komitmen dari awal. Dan selain itu kami juga memiliki program kerja yaitu nantinya adalah MOU pengurus. Jadi setiap organisator, khususnya adalah BPH Koor yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu kegiatan atau organisasi, ini pastinya harus dipegang komitmennya. Jadi dari MOU tersebut kami yakin bahwa BPH dan koordinator bisa melakukan komitmennya dari awal hingga akhir kegiatan. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Masing-masing durasinya 1 menit. Tanggapan tersebut berupa argumen dan bukan berupa pertanyaan. Ya, untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui, penggunaan MOU untuk menjadi bagian dari kepanitiaan suatu kegiatan mahasiswa itu sudah diperlakukan. Akan tetapi kita sudah melihat nih, seberapa efektif sih MOU ini, apakah memang terrealisasi. Nyatanya tuh kita mengetahui bahwa pentingnya MOU itu tidak tertanam dengan baik di benak beberapa orang, sehingga dari menurut pandangan kami ini merupakan salah satu hal yang kurang efektif. Mungkin bisa ditambahkan? Baik, ingin kami tegaskan juga, salah satu latar belakang masalah yang ingin kami benahi di sini adalah membuat BEM sebagai rumah yang nyaman untuk para anggotanya. Kami ingin, meskipun banyak tuntutan yang terjadi pada supervisi-supervisi, tapi kami ingin mereka bisa mengkomunikasikannya terhadap PJ-nya masing-masing, sehingga bisa terjalin adanya komitmen juga dari awal sampai akhir. Dan hal itu tentu mendukung supervisi-supervisi tersebut. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Untuk menanggapi pernyataan tersebut, kami ini menambahkan bahwa Memorandum of Understanding yang kami terapkan pada nantinya masih bisa ditingkatkan lagi dari yang tahun sebelumnya. Bagaimana? Adalah dengan menambahkan sanksi yang tertulis dengan jelas. Dengan adanya sanksi yang tertulis dan juga sanksi yang sudah jelas, itu kami mengetahui, kami sudah akan menjamin bahwa tidak akan terulang lagi. Sedangkan hal tersebut tidak diterapkan pada tahun ini. Selain itu, menurut kami hanya dengan menjamin ya melalui mengatakan bahwa BEM itu kita ingin sebagai satu keluarga,
itu bukanlah sesuatu yang cukup konkret untuk melaksanakan dan juga memastikan bahwa tidak akan adanya ya koordinator atau juga BPH yang akan meninggalkan tanggung jawabnya mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua pasangan calon. Tadi kita sudah mendengar jawaban serta tanggapan dari kedua pasangan calon. Dari jawaban tersebut dapat kami simpulkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 akan memberi pengertian kepada panitia bahwa tugas yang diemban adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan membuat BEM sebagai rumah. Sementara pasangan calon nomor urut 2 akan meningkatkan tekad, komitmen, dan tujuan agar panitia tertarik mendaftar serta mengadakan MOU pada panitia dan pengurus. Baik, sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Sama seperti pertanyaan pertama, pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara paslon menerapkan inovasi atau teknologi baru untuk kegiatan mahasiswa khususnya BEM? Baik, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Menurut kami, sebuah kegiatan itu pasti tidak hanya dari tahun ke tahun, tidak hanya mengikuti budaya yang sudah ada, tetapi harus diimbangi dengan apa? Yaitu dengan inovasi dari setiap kegiatan tersebut, supaya suatu kegiatan dari tahun ke tahunnya ini memiliki ciri khas. Nah, bagaimana kegiatan itu bisa mengikuti menerapkan inovasi dan juga teknologi, mengikuti teknologi, yaitu dengan cara sharing. Kami memiliki program kerja yaitu CORE, di mana setiap organisator itu juga bisa sharing pengalaman dan juga cara memecahkan masalah, dan juga bagaimana caranya memberikan inovasi dari setiap kegiatannya. Edo, apakah ada tambahan? Ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit. Memang sudah benar bahwa kita sebagai suatu BEM, kita harus dapat melihat situasi juga. Kita harus juga dapat beradaptasi terhadap inovasi yang sudah ada dan juga inovasi teknologi yang disediakan pada saatnya. Karena itu, kami sebagai BPH, kami yakin nanti ketika kami menjabat, kami akan menerapkan inovasi-inovasi baru yang sudah kami terapkan dalam program kerja kami, dalam program kerja yang sudah kami inovasi dari tahun ke tahun, supaya kami bisa melihat bahwa, oh, apa yang akan kita bawakan ke depannya, itu adalah suatu program kerja yang akan menjadi semakin baik dan semakin berkembang. Selain dari itu juga, kami juga ingin menerapkan inovasi bagaimana, ya dengan salah satunya selain sharing BEM adalah dengan program kerja yang bernama CORE. Dengan begitu, kita mau mengadakan suatu wadah untuk organisasi-organisasi, untuk kegiatan mahasiswa, untuk seluruh yang berada di bawah naungan BEM untuk saling bersama-sama berdiskusi, saling men-sharing insight untuk ya pada akhirnya untuk mendapat membagikan ide, membagikan inovasi, membagikan nilai-nilai yang bisa diterapkan dan juga bisa dikembangkan oleh satu sama lain. Cukup dari paslon nomor 2. Baik, masih ada waktu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit bahwa dari misi kami sendiri adalah, dari visi dan misinya sendiri adalah kami ingin mencapai potensi yang maksimal dan koordinasi yang optimal. Sehingga tentunya dalam pelaksanaannya nanti kami juga ingin mengarahkan seluruh organisator agar dapat mencapai potensi tersebut secara maksimal. Baik, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 3 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, sesuai dengan visi kami, yakni mengoptimalkan BEM UMN generasi 12 dalam menghasilkan dampak secara nyata, serta profesional dan adaptif. Kami ingin meng-highlight case ini dengan adaptif tersebut. Dan dari visi tersebut kami implementasikan dengan program kerja, yakni workshop pembekalan online menjadi offline. Nah, dari hal tersebut kita bisa menimbulkan adanya inovasi dan kami juga bisa melakukan sharing dan adanya juga pembekalan dari alumni organisator. Dari situ kita dapat
mencari inovasi apa sih yang bisa diterapkan untuk selanjutnya. Kak Helen, silakan menambahkan. Baik, jadi aku pengen menambahkan terkait program kerja yang kami angkat, yaitu workshop pembekalan. Nah, di sini kan kita meng-highlight kata dari adaptasinya, dari visi kami. Nah, adaptasi itu kan dengan situasi yang ada ya, kayak misalkan sekarang nih online, kedepannya bisa jadi ada kemungkinan offline dong. Oleh karena itu kita perlu adaptasi nih sama situasi yang ada. Nah, kalau misalkan tetap online, kita juga masih tetap beradaptasi dengan fasilitas-fasilitas baru, dengan teknologi-teknologi baru, tentunya dengan cara kita belajar. Belajar itu melalui apa? Melalui workshop pembekalan ini. Karena workshop pembekalan ini akan menjadi bekal buat teman-teman semua, para pengurus, para organisator, entah itu dari himpunan, UKM, LSO, maupun organisator lainnya, ketika menjabat nanti. Sehingga kita dapat transfer knowledge yang benar-benar konkret. Waktu itu sudah pernah dilaksanakan, tapi tidak masuk ke dalam program kerja. Dan itu cukup membantu untuk teman-teman rekan dari kegiatan mahasiswa. Sehingga kami merasa bahwa ini merupakan salah satu yang cocok. Dengan begitu, kami juga bisa mencari tahu, dengan adanya proker ini, kita bisa mencari apa sih yang mereka butuhkan, kira-kira mereka ingin melakukan hal apa. Jadi ada penawaran, ada permintaan, ada komunikasi dua arah. Nggak cuma kita yang minta, tetapi kita juga bisa mendengar nih, apa sih yang mereka Masih ada waktu, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Baik. Udah maksudnya. Baik, sudah cukup. Saya ingatkan sekali lagi untuk menggunakan kata-kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, dan beliau. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Dengan masing-masing waktu 1 menit. Saya ingatkan kembali, tanggapan berupa argumen, bukan pertanyaan. Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Menurut kami, workshop pembekalan dari online ke offline ini masih belum bisa diterapkan secara nyata. Kenapa? Karena program kerja tersebut merupakan program kerja yang situasional. Karena kita sendiri belum tahu ke depannya nanti situasi akan bisa online dan juga offline. Selain itu, dengan melihat pertanyaannya, bahwa yang ditanyakan adalah bagaimana cara menerapkan inovasi dan juga teknologi. Jadi berbeda dengan pembekalan online dan offline. Karena menurut kami juga workshop pembekalan online dan offline ini adalah sharing di mana alumni tersebut memberikan cara-cara atau memberikan masukan kepada organisator yang baru terkait pengalamannya yang dulu. Sedangkan di sini belum ada inovasi yang terdapat di workshop itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Dengan waktu 1 menit, dipersilahkan ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kan dijelaskan bahwa akan ada sharing yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Sedangkan di sini sharing itu bisa dirasa kayak saling berbagi, gak perlu dilakukan dengan proker, kayak itu bisa dengan langsung menghubungkan saja nih antara pihak A sama B yang emang pengen dipertemukan untuk mencari inovasinya, tidak perlu sampai segitunya. Sedangkan apa yang kami offer itu mungkin tadi kalian apa ya, bisa dibilang tuh seperti lebih mengetahui proker kami, padahal kami memiliki rencana yang lebih kita kuasai juga ya. Nggak cuma sharing, apalagi transfer knowledge tanpa ada inovasinya, karena sebagai anggota BEM sendiri, kami sudah diajari, tiap kegiatan yang dilaksanakan itu bukan dilaksanakan karena adanya tradisi, melainkan inovasi atas penyelesaian masalah yang ada. Dengan kita belajar, kita juga bisa mencari tahu apa sih inovasi yang bisa kita temukan nih dari sini. Dengan adanya teknologi-teknologi baru, maka kita bisa belajar bersama. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Hadirin sekalian, tadi barusan saja kita sudah mendengar tanggapan serta jawaban dari kedua paslon. Dari jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 dalam setiap kegiatan meskipun sudah dilakukan sebelumnya akan tetap mengadaptasi dan berkembang agar memiliki ciri khas tersendiri. Sementara pasangan calon nomor urut 1 akan memaksimalkan program kerja sesuai dengan visi dan misinya.
Kedua pasangan calon juga menawarkan program kerja khas di mana memberikan ruang untuk organisator ruang untuk memberikan pendapat dan mendapatkan pendapat baru. Dengan demikian berakhir pula segmen 1 pada hari ini. Berikutnya kita akan memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antar pasangan calon. Ada beberapa sistematis yang perlu diperhatikan, saya akan membacakan sistematisnya. Yang pertama, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. Kemudian pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari pasangan calon lainnya atau pasangan calon penanya. Yang terakhir, masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 3 menit. Jadi wakil bertanya kepada wakil dan ketua bertanya kepada ketua. Begitu. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya kepada lawan. Baik, berikut adalah pertanyaan saya. Langkah apa yang kalian persiapkan apabila nanti kegiatan mahasiswa dapat dijalankan secara offline? Baik, kepada wakil pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dengan waktu 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari wakil paslon nomor urut 1. Jadi untuk langkah dari apa yang kita akan jalankan jika kegiatan akan diadakan secara offline, kami juga akan menerapkan adanya suatu pembekalan. Namun, kami itu tidak menerapkan pembekalan tersebut itu ditaruh sebagai program kerja. Mengapa? Karena kami menganggap bahwa suatu program kerja adalah sesuatu yang pelaksanaan dari misi. Sedangkan misi adalah penindaklanjutan dari visi, yaitu tujuan dari apa yang kita akan berikan. Di mana jika suatu program kerja itu tidak dilaksanakan, kami menganggap bahwa itu tidak mungkin. Sebagaimana dinyatakan juga dalam suatu jurnal yang berkolaborasi dengan Kompas, Metro TV, CNBC, CNN, dan juga lain sebagainya. Salah satu syarat dari sebuah misi adalah suatu langkah ataupun tahap yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama. Karena itu, kami percaya bahwa suatu program kerja yang sifatnya situasional itu tidak dapat ditaruh di dalam program kerja. Sedangkan untuk pembekalan secara offline ini, itu adalah sesuatu yang sifatnya situasional, yang dimana kalian mengatakan sendiri bahwa jika ternyata tidak ada yang ternyata kegiatan masih dilaksanakan secara online, tidak akan dilaksanakan program kerja tersebut. Nah, selain itu, apa yang akan kami lakukan secara konkret adalah kami akan melakukan suatu pembekalan. Pembekalan bagaimana adalah kami akan mengarahkan supervisi untuk menghubungkan dari suatu koordinator dan juga BPH dari suatu kegiatan dengan alumni sebelumnya. Alumni seberapa adalah alumni dari 2018 yang sudah pernah mengikutinya secara offline. Dan begitu, kami mengetahui bahwa mengapa kita membuatnya secara personal, karena kami mengetahui bahwa suatu kegiatan itu sangatlah berbeda. Suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya tidak bisa disamakan hanya dengan narasumber yang berasal dari salah satu. Sebagaimana di program kerja kalian akan menaruh narasumber satu untuk setiap kategori. Seperti pada LSO adalah suatu organisasi yang sangat berbeda. Tidak dapat suatu narasumber dari Rumpin bersama dengan satu narasumber dari LSO seperti Dunta Anti Narkoba, karena itu adalah dua yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan menurut kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada
wakil pasangan calon nomor 1 harap untuk menanggapi jawaban tersebut lalu diikuti dengan tanggapan kembali oleh pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu masing-masing 1 menit. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, sesuai dengan yang sudah paslon 2 katakan tadi, jadi sebelumnya kalian membahas soal yang namanya adaptif. Nah, seperti yang kita ketahui juga, memang offline itu belum bisa dipastikan ya, apakah akan dijalankan dalam waktu dekat ini ataupun tidak. Tapi kita bisa melihat beberapa jurusan, mereka sudah mulai mengadakan pembelajaran secara offline. Jadi tentu perlu diadakannya antisipasi terhadap kegiatan mahasiswa kalau bisa dijalankan secara offline. Nah, teknisnya seperti apa yang paslon 2 tawarkan dalam program kerja yang tadi sudah disebutkan? Baik, masih ada waktu. Apakah sudah cukup dari paslon 1? Baik. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada wakil pasangan calon nomor urut 2. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari pasangan calon nomor urut 1. Dengan waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapan dari tanggapan saya sebelumnya. Saya ingin memperjelas lagi untuk teknisnya sendiri. Untuk teknisnya kami tidak akan mengadakan suatu forum di mana ya seluruh kegiatan, seluruh organisasi itu dikumpulkan bersama untuk diwakilkan oleh salah satu narasumber. Tidak. Mengapa? Karena ya balik lagi kami ingin memperjelas lagi statement kami adalah bahwa kegiatan itu sangatlah berbeda. Kegiatan itu keperluannya juga sangat berbeda dan tidak bisa diwakilkan. Karena itu kami akan meng-approach dan kami juga akan menghubungkan supervisi kepada alumni yang dari kegiatan tersebut untuk dipersatukan dengan ya BPH yang menjalani kegiatan tersebut. Dengan begitu, apa yang akan mereka rancang itu sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih hadirin sekalian. Tadi kita baru saja mendengarkan pertanyaan serta tanggapan dari kedua wakil pasangan calon. Dapat disimpulkan bahwa wakil pasangan calon nomor urut 2 percaya bahwa program kerja yang sifatnya situasional tidak dapat dimasukkan dalam program kerja karena tidak sesuai dengan implementasi visi dan misi. Sebagai pengganti hal konkret yang ditawarkan adalah pembekalan berupa mengarahkan supervisi untuk menghubungkan koordinator dan BPH dengan alumni yang pernah terlibat kegiatan secara offline. Paslon juga membagi narasumber pada masing-masing pembekalan berdasarkan kebutuhan organisasi atau kegiatan. Selanjutnya kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada wakil paslon nomor 1, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjabat sebagai BPH, namun pihak naunganmu atau bahkan anggotamu sendiri kurang respect denganmu dan justru menyampaikan masalah serta aspirasinya kepada BPH yang merupakan penanggung jawab dari divisi lain. Sekian, terima kasih. Baik. Kepada wakil pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan jawaban dengan waktu 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Wakil Paslon 2. Jika ada kasus tersebut, saya dengan besar hati akan menerima hal tersebut, karena saya sadari bahwa tidak semua orang bisa menyampaikan apa yang dikeluh kesahnya kepada orang itu secara langsung. Bisa saja mereka
ada merasa tidak enak atau hal seperti itu jika disampaikan kepada orang itu secara langsung. Namun, jika disampaikan kepada rekan BPH yang lainnya, menurut saya hal itu tidak masalah, dan saya akan menerima kritik dan saran tersebut. Kemudian, setelah disampaikan hal tersebut, saya akan mencoba untuk berbicara dengan orang tersebut secara empat mata, hal apa yang perlu kami benarkan kembali dari saya pribadi atau mungkin dari orang tersebut yang mengkritisi saya. Jadi kesimpulannya saya akan dengan besar hati menerima apa kritik dan saran dari orang tersebut. Meskipun itu disampaikan tidak langsung kepada saya dan langsung disampaikan kepada teman-teman BPH yang lainnya, saya akan menerima hal tersebut dan akan menjadikan hal kritik tersebut sebagai bahan evaluasi bagi saya pribadi. Jawaban dari saya segitu, terima kasih. Baik, masih ada waktu, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada wakil pasangan calon nomor urut 2. Harap untuk menanggapi jawaban tersebut lalu diikuti dengan tanggapan kembali oleh wakil pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi masing-masing 1 menit. Kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, Anda telah menyatakan bahwa Anda akan menerima, meskipun ya permasalahannya tadi adalah yang berada di naungan kita itu justru menyampaikan masalahnya kepada penanggung jawab yang lain, sedangkan dia berada pada tanggung jawab yang kita sendiri itu, yang kalian sendiri itu naungi. Kalau begitu, seharusnya menurut kami itu bukanlah tanggapan yang seharusnya. Justru karena kita adalah sebagai penanggung jawab dari orang tersebut, itu adalah tanggung jawab dari kita untuk dapat meluruskan dan untuk dapat berkomunikasi dengannya secara langsung, bukan kepada penanggung jawab yang lain. Karena itu, kami ingin bertanya balik, apa yang akan kamu lakukan secara konkret untuk memastikan bahwa penanggung jawabmu itu dapat respect dengan diri Anda, bukan kepada penanggung jawab yang lain, dan menyampaikan masalah-masalah serta keresahannya kepada Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali saya ingatkan bahwa harap untuk menggunakan kata-kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, dan beliau. Baik. Kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari pasangan calon nomor urut 2. Dengan waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, akan saya tanggapi pernyataan dari Wakil Paslon nomor 2 tadi. Menurut saya, kita tidak bisa menilai respect dan tidak respect itu dari hal tersebut. Kalau misalnya orang tadi langsung menyampaikan kepada mungkin BPH yang lain dan bukan saya pribadi tidak menganggap hal itu dia orang tersebut tidak respect kepada saya, karena saya menyadari bahwa tidak semua orang bisa langsung menyampaikan apa yang dikeluh kesahkan oleh orang tersebut kepada orang itu secara langsung. Bisa saja mungkin dia bisa menyampaikan hal tersebut apa yang ingin dia kritisi kepada saya, tapi bisa saja merasa tidak enak. Jadi kayak kalau misalnya dia bisa lebih oke untuk berbicara kepada BPH yang lain, menurut saya hal tersebut tidak masalah dan saya tidak merasa bahwa orang tersebut tidak merespek kepada saya, karena saya yakin BPH-BPH yang lain juga akan menyampaikan hal tersebut kepada saya dan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi. Iya, sayang sekali waktunya sudah habis. Baik, hadirin sekalian, kita telah mendengar tanggapan serta jawaban dari kedua calon wakil pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa wakil pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan jika kasus terjadi, maka pasangan calon akan siap dan paslon akan menerima serta berusaha mengerti situasi yang terjadi, kritik dan saran yang disampaikan kepada pasangan calon, dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan antar ketua paslon. Dengan peraturan yang sama seperti sebelumnya, saya persilahkan kepada ketua pasangan calon nomor urut 2 untuk menyalakan mikrofon dan bertanya kepada lawan.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada calon ketua paslon nomor urut 1. Apa yang akan Anda lakukan apabila ada perintah atau permintaan dari pihak kemahasiswaan yang tidak dapat Anda terima atau bahkan sebagian besar dari BPH BEM ini tidak terima? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan jawaban dengan waktu 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator dan juga untuk pasangan calon nomor urut 1 atas pertanyaannya. Yang pertama saya ingin sampaikan, perintah yang tidak diterima dan tidak dapat dilaksanakan ini cukup abu-abu ya buat kita semua, karena kayaknya semua orang tuh punya alasan sendiri kenapa nggak bisa menerima, dan perintahnya juga tergantung apa dulu nih. Saya rasa saya membutuhkan contoh yang konkret apabila ingin menjawab pertanyaan tersebut, tapi saya akan coba menjawab berdasarkan apa yang saya tangkap atas pertanyaan yang diberikan. Jadi, kalau misalkan ada perintah yang nggak mungkin nih dilakukan oleh kita, bahkan dari kitanya aja BPH BEM itu tidak menyanggupi, tentunya kami berdiskusi terlebih dahulu internal BEM. Habis itu kami berdiskusi dengan pembina kita tentunya dari student development. Habis itu kita komunikasikan nih kepada pihak kemahasiswaannya. Kira-kira kenapa sih kita keberatan kayak gini, dan juga kita mungkin bisa menanyakan reason di balik perintah tersebut. Kayak sepertinya tuh bisa dibilang agak hampir tidak mungkin apabila kita mendapatkan perintah yang jelas-jelas kita tidak bisa laksanakan, karena tentunya kemahasiswaan sendiri, apalagi student development, tahu kapabilitas dari BEM dan juga tugas dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan oleh BEM itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Waktunya udah cukup. Baik, terima kasih. Untuk Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, harap untuk memberikan jawaban lalu diikuti dengan tanggapan kembali oleh Ketua Pasangan Calon nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit. Kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya dan jawabannya juga. Mungkin kami kembali luruskan pertanyaannya bahwa tadi paslon 1 ini mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Padahal menurut saya ketika menjadi supervisi, hal ini sudah terjadi. Bahwa dari pihak kemahasiswaan maupun atau bisa dibilang rektorat ini meminta suatu hal yang sifatnya situasional dan belum tentu bisa dilaksanakan. Maka dari itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah paslon nomor 1 akan tetap berusaha melaksanakan atau berpegang pada prinsip paslon 1 bahwa hal itu tidak bisa dilakukan dan memberikan beberapa pertimbangan. Kalau dari kami sendiri, memang betul bahwa seluruh hasil itu harus didiskusikan sesuai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan AD Pasal 14 ayat 2. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 1. Saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari pasangan calon nomor urut 2. Dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tadi kan tanggapannya itu udah pernah terjadi. Salah satunya ketika kamu menjadi supervisi dan kamu beranggapan bahwa waktu itu tuh situasional dan belum tentu hal tersebut terjadi. Nah, sekarang kita tinggal saling memberikan pengertian aja sih kenapa kita tidak menyanggupi, dan kalau misalkan emang kami masih bisa menyanggupi nih, itu tuh bisa diomongkan juga, mungkin bisa dengan memberikan kelonggaran sedikit sehingga ini bisa lebih possible untuk kita laksanakan seperti itu. Jadi intinya saling memberikan satu sama lain aja sih, entah itu dari pengurus BEM-nya maupun dari pihak kemahasiswaannya, karena segala sesuatu itu masih bisa dikomunikasikan dan dibicarakan secara baik-baik. Dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, kita telah mendengar pertanyaan, jawaban, serta tanggapan dari kedua pasangan calon kita pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa Ketua Pasangan Calon nomor urut 1 menggarisbawahi pada kasus jika perintah yang tidak mungkin disanggupi, maka akan didiskusikan secara internal BEM, lalu berdiskusi bersama ke student development, dan menyampaikan kepada kemahasiswaan, karena tentunya student development dan kemahasiswaan mengetahui kapabilitas dari BEM.
Baik. Selanjutnya Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini adalah pertanyaan dari kami. Seperti yang kita ketahui, beberapa UKM mungkin menjadi kurang aktif selama masa pandemi ini. Apa strategi kalian sebagai BEM menangani hal tersebut? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik, kesempatan selanjutnya diberikan kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2 dengan waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apabila ada UKM yang memang sekarang ini dalam masa pandemi kurang aktif, kami akan kembali mengarahkan kepada supervisinya bahwa mereka harus mendekatkan diri kepada organisator di bawah naungannya. Bagaimanapun caranya kan supervisi ini merupakan pengawas dari suatu organisator. Sehingga apa yang dilakukan supervisi ini juga bisa berdampak bagi kemajuan dari setiap organisator di bawah naungannya. Selain itu, kami juga memiliki program kerja kembali yang namanya adalah CORE, di mana itu adalah bentuk adaptasi dari temu organisasi, tapi kami juga lebih mengembangkan itu. Jadi di dalam CORE sendiri ada 3 rangkaian, yaitu ada sharing insight, dinamika kelompok, dan juga persembahan penampilan. Dari situ, untuk di sharing insight, kami akan mengkategorikan organisator ini masing-masing setiap kategorinya, UKM dengan UKM, LSO dengan LSO, kegiatan mahasiswa dengan kegiatan mahasiswa, dan himpunan dengan himpunan. Dari sini kami berharap bahwa nantinya UKM yang sekarang ini sudah aktif, contohnya ada Lions Basketball, yang meskipun dalam kondisi pandemi, meskipun mereka juga kegiatannya biasanya secara offline di lapangan, tetapi mereka tetap bisa dapat berkegiatan di dalam online. Jadi mereka tetap memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi dan juga lebih sharing, mendekatkan diri kepada masing-masing anggotanya. Nah, dari program kerja CORE itu, kami juga membagi lagi kepada dinamika kelompok, di mana di kelompok ini kami akan membagikan setiap organisator ini dalam berbeda kategori, yang tujuannya agar mereka bisa bonding. Kalau misalkan organisator ini sudah bonding, nanti ke depannya juga mereka akan lebih mudah dalam melakukan kolaborasi. Dari situ juga dari UKM-UKM yang masih dinilai belum punya proker dan dianggap tidak aktif ini bisa diajak untuk mengikuti kolaborasi, diajak untuk ikut aktif kembali, agar semuanya seperti yang ada dalam misi kami, bahwa kami ingin menciptakan satu kesatuan sebagai mahasiswa UMN. Jadi kami juga ingin mengajak seluruh organisator, tidak hanya beberapa yang aktif, tetapi kami ingin mengajak semuanya untuk ikut aktif terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, harap untuk memberikan tanggapan atau jawaban dan diikuti dengan tanggapan kembali oleh Ketua Pasangan Calon nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Kepada pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan dengan waktu 1 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini kalian menyampaikan bahwa akan memberitahukan kepada supervisi ini untuk gimana caranya kayak ya itu bisa dapat berjalan, bisa kita bilang seperti itu ya. Tetapi di sini ada momen di mana supervisi itu sudah tidak memiliki solusi sehingga berkonsultasi nih kepada kalian. Peran kalian sebagai BPH di sini seperti apa yang ingin kalian tunjukkan? Karena tentunya kita sebagai divisi yang di bawah BPH ada saatnya di mana kita bisa berkonsultasi ketika kita memiliki masalah. Ketika Anda tidak memberikan solusi, melainkan pemerintah, apa yang dapat mereka lakukan? Karena mereka butuh solusi, bukan perintah. Masalah yang mereka hadapi itu nyata. Mungkin Lions Basket dapat berjalan ketika saat sedang pandemi ini. Tapi apakah hal tersebut sudah maksimal dibandingkan dengan situasi-situasi yang ada sebelumnya? Dan apakah memang core ini yang dibutuhkan oleh mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara.
Tentunya ketika kami nanti menjadi BPH BEM, kami akan mengajak supervisi ini untuk berdiskusi. Kami juga memiliki program kerja yang namanya adalah sharing BEM, di mana setiap anggota BEM nantinya bisa saling sharing keresahannya apa, kesulitan mereka apa, dan apa yang sudah mereka dapatkan selama mereka menjabat. Sehingga kami dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dinaungi oleh masing-masing supervisi ini juga dapat berjalan dengan maksimal. Kami pun dapat menerima dengan sangat terbuka dan memberikan saran bagaimana caranya agar setiap kegiatan itu berjalan dengan baik apabila memang supervisi merasa kesulitan. Selain itu, di dalam sharing BEM ini kami juga akan menyebarkan form kepada setiap organisator. Formnya berisi apa? Berisi evaluasi kepada supervisi dan juga kendalanya apa. Dari situ kami bisa mengetahui bahwa organisator tersebut memiliki kendala A, B, C. Sehingga kami juga nantinya bisa memberikan solusi melewati supervisi. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, tadi baru saja kita mendengarkan pertanyaan, jawaban, serta tanggapan dari kedua pasangan calon berdasarkan jawaban yang disampaikan Ketua pasangan calon nomor urut 2 adalah mengarahkan supervisi kepada UKM yang tidak aktif untuk mendekatkan diri kepada organisasi di bawahnya. Pasangan calon juga menyiapkan program kerja untuk meningkatkan keaktifan masing-masing organisasi sesuai dengan kebutuhan UKM. Juga pasangan calon akan membantu memberikan solusi kegiatan pengganti agar tetap aktif. Hadirin sekalian, kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri segmen 2 pada hari ini. Berikutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yakni pertanyaan dari KPU dan audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Jadi harap kepada setiap pasangan calon untuk memperhatikan dengan baik karena pertanyaan hanya akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Pertanyaannya adalah, dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa atau mahasiswi UMN tertarik untuk bersuara? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, harap untuk memberikan jawaban terlebih dahulu. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, ini kan konteksnya audiens yaitu mahasiswa yang pasif ya dalam memberikan suara. Sedangkan suara ini tuh kita bisa ambil konteksnya dalam pemilu aja ya contohnya. Kan seperti yang kita ketahui partisipasi mahasiswa dalam pemilu itu masih dibilang cukup kurang sehingga masih butuh peningkatan terus-menerus dari tahun ke tahun. Nah, gimana sih caranya? Ya di sini kita harus lebih kreatif lagi dalam menjalankan suatu kegiatan, dalam menjalankan suatu aktivitas. Kayak contohnya dalam melaksanakan pemilu ini, KPU pun sudah memberikan salah satu opsi atau salah satu hal yang perlu dilakukan oleh tim ses, yaitu dengan mengadakan ribbon dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu opsi. Nah, di sini tuh kita punya berbagai cara, biar gimana caranya orang tuh dapat lebih aware lagi, yaitu dengan berkampanye, dengan mengatur strategi, dan sebagainya. Tentunya, dari sini kita juga melalui salah satu proker kami, yaitu Open Door Policy. Nah, Open Door Policy ini tuh kan bisa disampaikan oleh teman-teman dari organisator ya. Misalkan ada organisator yang regenerasinya itu bisa dibilang cukup minim, dia bisa menyampaikannya kepada kita, dan kita di sini bisa diskusi bareng juga, karena apa? Dari adanya sesuatu yang disampaikan oleh organisator ini, kita tuh jadi mengetahui di bawah ternyata ada sesuatu nih yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kita bisa memberikan solusi dan berdiskusi, apa sih yang bisa kita lakukan terhadap masalah yang ada. Kemudian ingin saya tambahkan juga, seperti yang kita tahu data dari KPU bahwa orang-orang yang menyumbangkan suaranya dalam pemilu terjadi peningkatan dari yang offline kemarin dan sekarang online. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa kita tuh bisa merangkul teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang pasif. Salah satunya contoh yang diberikan waktu tahun lalu saat melaksanakan pemilu, banyak partisipan yang adanya peningkatan partisipan. Dari sini kita bisa lihat peran sosial media juga tentu sangat penting. Karena seperti yang kita tahu pada kondisi pandemi seperti ini, salah satu hal yang paling berdampak, yang paling bisa digunakan adalah sosial media. Dan dari sini kita bisa menggunakan sarana tersebut untuk merangkul teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang mungkin masih kurang dalam partisipasinya. Dan
masih pasif bisa dibilang. Jadi kita bisa menggunakan salah satu strategi ini untuk merangkul teman-teman semua. Sekian dari Paslon 1. Baik, masih ada waktu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Aku ingin menambahkan sedikit. Jadi intinya, apa yang perlu kita lakukan adalah berpikir lebih kreatif lagi. Berpikir di luar dari kotak yang ada. Karena dengan kita mengkotakkan apa pikiran kita tuh jadi, ide kita tuh terkurung di situ saja. Kita memiliki ruang gerak yang terbatas. Oleh karena itu, kita bisa belajar juga dengan perguruan tinggi lain, kayak BEM kampus lain, atau organisasi lain di luar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 3 menit, dipersilahkan, dan waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Untuk menanggapi masalah di mana mahasiswa itu pasif dalam kegiatan, kita itu sudah sesuai dengan visi yang akan kami bawa, yaitu untuk mewujudkan BEM UMN sebagai inisiator yang bisa memaksimalkan potensi dan koordinasi antara anggota kepada pihak internal maupun eksternal UMN. Potensi ini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang sifatnya pasif tersebut. Bagaimana kami telah merancang suatu program kerja. Salah satunya adalah dimulai dengan BEMKes dan juga dari agenda bulanan. Dari BEMKes sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh Ci Desmond. Dari BEMKes sendiri adalah podcast milik BEM. Tujuannya apa sih? Jadi BEMKes ini adalah untuk memberikan edukasi bagi mahasiswa, sekaligus juga menambah motivasi bagi mahasiswa. Karena dampaknya ini bisa ke internal UMN dan juga ke eksternal. Nah, BEMKes ini akan dilakukan melalui IGTV, jadi mahasiswa UMN juga dengan terbuka dapat menonton podcastnya ini. Nah, podcast ini berisi apa sih? Jadi nanti kami akan membuat 4 episode BEMKes. Untuk episode yang pertama, kami akan meminta para supervisi kegiatan mahasiswa untuk bergabung menjadi narasumber. Jadi yang dibahas adalah seputar kegiatan mahasiswa. Tujuannya agar supervisi kegiatan mahasiswa ini bisa mengajak mahasiswa-mahasiswa UMN yang dianggap pasif ini juga agar bisa ikut berkontribusi aktif di kegiatan-kegiatan di bawah naungan BEM. Selain itu, kami juga akan melaksanakan BEMKes di episode ketiga, yaitu adalah mengenai sharing jadi organisator, di mana pada bulan-bulan ini nantinya akan ada oprek mengenai UKM, mengenai organisator seperti BEM, DKBM, dan juga himpunan. Nah, maka dari itu kami ingin membagikan pengalaman dan juga memberikan tips and trick bagaimana agar para mahasiswa itu bisa ikut aktif menjadi organisator. Selain itu juga episode keempatnya juga memberikan perkuliahan yang bersama dosen. Jadi sharing juga mengenai perkuliahan, bagaimana mahasiswa juga bisa aktif di perkuliahan. Selain itu, kami juga memiliki program kerja yang namanya agenda bulanan, di mana nanti akan ada kalender-kalender di Instagram feeds BEM. Nah, di sini tujuannya adalah agar mahasiswa tuh lebih mudah dalam melihat ada kegiatan apa aja sih yang akan ada di setiap bulan itu. Karena ada banyak organisator dan juga kegiatan di UMN ini. Jadi kami mewadahi juga agar mahasiswa ini lebih mudah dalam melihat setiap kegiatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1, dengan masing-masing waktu 1 menit. Saya ingatkan sekali lagi bahwa tanggapan berupa argumen, bukan pertanyaan. Untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan dan jawaban kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, salah satu strategi kami juga adalah melalui proker PR yang sudah kami rancangkan. Kami tidak meletakkan proker itu dalam proker kami, karena kami sudah menyiapkannya untuk proker yang akan dilaksanakan oleh PR nanti. Salah satunya adalah Instagram Takeover. Seperti yang kita tahu, banyak persepsi dari mahasiswa-mahasiswi kampus tentang BEM itu masih berbeda-beda. Jadi kami ingin meluruskan tentang BEM UMN itu bentuknya kayak gimana sih, apa yang dikerjakan oleh BEM UMN. Nah, dari situ juga kita bisa membuat mereka lebih mengenal tentang apa sih BEM itu, dan dari situ juga kami bisa
menunjukkan kegiatan mahasiswa dan organisasi-organisasi di bawah naungan kami. Oleh karena itu mereka akan lebih mengenal dan mereka akan lebih tertarik untuk ikut organisasi-organisasi di bawah naungan kami. Baik, masih ada waktu. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Saya persilahkan untuk menanggapi jawaban, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Di sini kami memang sama-sama ingin mahasiswa ini ikut terlibat aktif. Namun kami tegaskan sekali lagi bahwa kami sudah memiliki program kerja yang nyata, bahwa kami akan memfasilitasi mahasiswa UMN agar bisa tertarik dan ikut aktif. Kalau tadi hanya dikatakan bahwa paslon 1 ini akan berpikir lebih kreatif agar mahasiswa ini tertarik untuk ikut dalam kegiatannya. Namun berpikir lebih aktifnya lebih kreatifnya itu di bagian apa dan tindakan nyata atau konkretnya itu apa, jadi belum tahu, sehingga kami memiliki tujuan yang lebih jelas dan tindakan yang lebih nyata. Baik, masih ada waktu. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Hadirin sekalian, barusan saja kita mendengarkan jawaban serta tanggapan dari kedua paslon. Dapat disimpulkan bahwa dari pasangan calon nomor urut 2 adalah perlunya memaksimalkan platform, khususnya media sosial yang ada untuk merangkul mahasiswa, juga harus lebih kreatif dalam suatu aktivitas. Pasangan calon juga menyiapkan program untuk berdiskusi dengan organisasi agar dapat memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Sementara pasangan calon nomor urut 1 menyesuaikan visi untuk meningkatkan potensi mahasiswa yang sifatnya pasif lewat program kerja yang bertujuan memberikan motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi di UMN. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan audiens. Sama seperti sebelumnya, pertanyaan hanya akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Untuk itu, harap kepada setiap pasangan calon memperhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah, apa inovasi paslon untuk meningkatkan awareness mahasiswa terhadap kegiatan mahasiswa? Baik, kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, inovasi yang akan kami lakukan yang sebelumnya juga belum ada, yaitu akan memberikan podcast milik BEM atau yang dinamakan BEMcast ini. Jadi tujuan dari BEMcast-nya, kami pertegas lagi bahwa kami ingin saling sharing. Jadi kami juga ingin memaksimalkan potensi dari dalam BEM-nya sendiri. Dari narasumber dan juga dari MC-nya akan kami buat bergilir supaya apa? Dari BEM-nya sendiri juga belajar untuk memaksimalkan potensi yang kami miliki. Selain itu, kami juga ingin mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk lebih berpartisipasi aktif. Karena di situ kami akan sharing pengalaman dan juga sharing kegiatan sehingga lebih menarik untuk mahasiswa. Ini dari Edo, ada tambahan? Cukup dari paslon nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sebenarnya kami memiliki banyak proker lainnya di luar ini, tetapi kami sadar bahwa ada divisi khusus yang memang itu tanggung jawabnya. Contohnya mengenai media sosial. Tentunya ini merupakan ranahnya public relations dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya sendiri pernah merasakannya bagaimana membuat konten, bagaimana cara menggait audiens kita dari Instagram BEM itu sendiri salah satunya. Nah, oleh karena itu kami menyiapkan proker-proker ini, tapi nggak kita angkat nih ke kita karena itu tuh ranahnya PR menurut kami, ada batasan-batasannya. Nah, salah satunya prokernya itu, ini mungkin bisa kita sebutkan saja ya, karena sudah disinggung juga, yaitu Instagram Takeover. Instagram Takeover ini tuh kita bakal nunjukin. Jadi misalkan divisi BPH yang takeover, gimana sih situasinya pada saat nanti jadi BPH, atau misalkan pas
supervisi kegiatan mahasiswa. Gimana sih rasanya pada saat nanti jadi supervisi kegiatan mahasiswa atau divisi PR atau divisi lainnya? Seperti itu jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan masing-masing waktu 1 menit. Saya ingatkan sekali lagi bahwa tanggapan berupa argumen, bukan berupa pertanyaan. Untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Memang benar bahwa apa yang dibilang dari meningkatkan awareness kegiatan, yaitu mungkin dapat terlihat sebagai ranahnya dari PR. Namun menurut kami itu bukan, walaupun itu ya ranahnya dari PR, tapi kita sebagai BPH adalah sebagai inisiator dari ya apa yang kita ingin bawakan. Oleh karena itu kami juga sudah merancang proker ini untuk kami laksanakan. Kami laksanakan dengan kolaborasi dengan PR dan juga divisi-divisi lainnya. Bagaimana adalah dengan yang kami telah katakan sebelumnya, lewat BMKes dan juga lewat agenda bulanan. Dua-duanya adalah untuk meningkatkan awareness untuk mahasiswa-mahasiswi untuk dapat melihat dan juga untuk dapat tahu bahwa apa sih kegiatan yang ada di dalam naungan BEM dan untuk meningkatkan mereka supaya mereka dapat lebih aktif lagi. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk memberikan jawaban. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, tadi sempat disebutkan bahwa di sini kalian merasa sebagai inisiator tentunya dari BPH sehingga memiliki, bisa dibilang hak kali ya kalau misalkan kayak gitu. Jadi di sini tapi secara tidak langsung, apakah kalian tidak merasa kalau misalkan ini tuh ranahnya PR dan tanggung jawabnya mereka, sehingga apabila mereka memiliki ide sendiri, jadinya mereka terbatas dong karena mereka sudah diberikan oleh kalian. Apakah kreativitas dari PR-nya ini menjadi terbatas, apalagi kalian sendiri sudah menentukan topiknya mau apa, bakal diisi sama siapa juga. Jadi PR itu bukannya berpikir kreatif untuk engagement-nya sendiri, tapi tinggal menjalankan tugas dari apa yang kalian berikan saja. Habis itu juga tadi kalian sempat menyebutkan bagian, tadi tentang apa ya? Mungkin itu saja dulu dari saya. Silakan ditambahkan, Jessica. Dari paslon 1 cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, tadi baru saja kita mendengarkan pertanyaan, jawaban, serta tanggapan dari kedua paslon. Dapat disimpulkan bahwa paslon 2 akan menyiapkan program kerja untuk memaksimalkan potensi dari anggota BEM juga untuk menarik mahasiswa. Sementara pasangan calon nomor urut 1 mengatakan bahwa BEM memiliki divisi khusus yang fokus menangani kasus tersebut, yang memiliki program kerja untuk mengenalkan atau memperkenalkan BEM. Baik, saat ini kami memberikan sesi tambahan apabila student development ingin memberikan pertanyaan kepada student development. Jika memiliki pertanyaan, saya persilakan. Apakah ada? Baik. Jika tidak ada, berakhir pula sesi debat kita pada hari ini. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi dan kampus Anda. Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 1, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Selamat malam rekan-rekan Dewan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Kami dari pasangan calon nomor urut 1 telah menentukan visi dan misi yang ingin kami angkat atas dasar keresahan kami sendiri dan situasi yang kami lihat dengan apa yang saat ini sedang terjadi di universitas tercinta kami, yaitu Universitas Multimedia Nusantara. Gunakan hak pilih kalian dengan bijak karena biarkan kami melakukan tugasnya dan kami akan melakukan yang terbaik bersama pasangan calon nomor urut 1, one for all for one. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah ingin ditambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2.
Kepada pasangan calon nomor urut 2, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Selamat malam keluarga besar Universitas Multimedia Nusantara. Meskipun di sini kami sama-sama memiliki tujuan untuk membuat BEM UMN lebih baik, namun di sini saya dan juga Edo dapat memastikan bahwa apa yang telah kami utarakan dalam seluruh visi dan juga program kerja akan dan pasti terlaksana. Apabila kami nanti menjadi ketua dan juga wakil ketua BEM, kami akan selalu siap menerima kritik maupun saran untuk menjadikan BEM UMN sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang mampu mengayomi seluruh organisator di bawah naungan BEM. Kami yakin kami akan mampu berkoordinasi untuk menjalin kerjasama sebagai satu keluarga besar UMN. Coordinate to cooperate. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon kita, atau hadirin dapat memberikan reaction pada Zoom pada hari ini. Dengan demikian, debat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara telah berakhir. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada KPU dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin teman-teman dari KPU dan teman-teman audiens yang mau on cam dipersilakan. Oke, di sini ada beberapa slide. Kita akan screenshot semuanya, teman-teman. Oke, boleh, silakan. Oke, slide pertama, 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Oke, terima kasih moderator. Silakan lanjut. Ya, hadirin sekalian, semua paparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan kampus yang akan dipimpin selama 1 tahun menjabat ke depan. Debat Badan Eksekutif Mahasiswa pada hari ini juga menjadi penutup rangkaian debat pasangan calon ketua dan wakil ketua organisasi mahasiswa baik tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas. Khususnya kepada audiens dan student development yang telah mendukung kegiatan debat pada hari ini. Mewakili KPU UMN, saya Adeline Frederika dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan pada tanggal 22 hingga 26 November 2021, Anda menggunakan hak pilih Anda karena your vote matters. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman audiens dan pasangan calon. Dipersilakan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih KPU.